Mungkin ini masuk kepada prinsip berakhlak ya. Prinsip berakhlak itu termasuk pada penjagaan diri, yaitu seperti halnya anak-anak tidak boleh saling melihat aurat satu sama lain, itu dibiasakan dari kecil. Ini termasuk juga dalam parentingnya Imam Ghazali dikatakan bahwa ketika anak ini sudah tamyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan benar, maka hendaknya tidak diperbolehkan untuk melihat auratnya lawan jenisnya, kemudian tidak diperbolehkan memegang aurat orang lain. Ini adalah secara tidak langsung merupakan sebuah tuntunan supaya anak ini memiliki ketika tumbuh besar itu tidak sembarangan dengan hal-hal yang berbau vital dari organ tubuhnya itu sendiri. Kemudian mengenai sex education itu sebetulnya multitafsir ya, karena sex education itu sangat beragam sekali, apalagi di film-film barat itu sepertinya terlalu vulgar. Namun sebetulnya yang perlu digarisbawahi itu pendidikan penjagaan diri, mungkin lebih tepatnya demikian. Bukan pendidikan cara melakukan hubungan seksual apalagi, tapi adalah pendidikan bagaimana kita ini harus menghargai diri kita dan mana batasan-batasan yang jelas supaya kita ini tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Yakni adalah dengan membuat kebiasaan yang baik dari kecil, seperti halnya parenting Imam Ghazali tadi, tidak membiasakan diri melihat auratnya lawan jenis dari kecil, tidak biasa memegang auratnya sendiri atau aurat lawan jenis dari kecil. Kemudian juga tanamkan rasa malu, kemudian tanamkan rasa keberhargaan diri, yakni bahwa kita ini harusnya ketika menjadi seorang individu memiliki penjagaan diri yang baik, tidak boleh sembarangan kepada lawan jenis, mungkin seperti halnya metode-metode pondok pesantren di salaf. Ini kan pergaulannya itu sangat dibatasi, tidak bisa sembarangan antara laki-laki ataupun perempuan. Sehingga ketika memiliki tradisi yang saling menjaga, akhirnya kita secara individu akan juga terjaga gitu. Namun kalau misalnya ini harus diimplementasikan di dunia luar karena tidak semua orang memiliki tradisi pesantren misalnya, maka harus memiliki kesadaran atau keberhargaan diri yang tinggi bahwa perempuan itu berharga. Jadi kita hanya boleh memberikan sesuatu yang menurut kita berharga kepada orang yang memang layak untuk mendapatkannya. Seperti halnya sebuah kisah seorang ulama ditanya oleh orang barat, mungkin ini kisahnya sudah masyhur ya, tapi boleh saya ulang. Yakni seorang ulama ditanya oleh orang-orang barat bahwa kenapa Islam itu tidak memperbolehkan menjabat tangan seorang perempuan. Lalu ulama menjawab, apakah kamu diperbolehkan untuk menjabat tangan Ratu Elizabeth? Lalu turis Inggris tersebut menjawab bahwa tidak bisa, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjabat tangan Ratu Elizabeth dan tidak sembarang orang dapat memiliki kesempatan tersebut. Kemudian ulama tersebut langsung mengatakan demikianlah Islam ini meletakkan perempuan sebegitu berharganya. Mereka adalah seorang ratu yang harusnya dijaga sehingga tidak bisa sembarang orang untuk menjamahnya. Demikian.